Halo. Assalamualaikum. Selamat sore. Kami tim bikin channel baru tentang podcast. Membahas topik tuli. Setiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Hidup sebagai tuli bukan halangan buat bahagia atau berkarya. Kalian sehat? Apakah sudah ada bintang tamu tuli yang bakal hadir di podcast kita? Nama Yudi. Asal Cianjur, Jawa Barat. Mau tanya? Boleh. Awalnya kamu jadi tuli sejak lahir atau setelah besar? Kata orang tua saya, waktu saya lahir saya masih bisa dengar. Waktu lahir, saya sakit demam. Itu umur berapa? Umur 4 bulan atau 6 bulan? Bagaimana orang tua kamu tahu dan menerima kamu tuli? Mama saya. Ia dulu katanya ada keturunan dari papa saya. Kalau mama saya belum bisa bahasa isyarat, tapi papa saya bisa. Mama kamu kan belum bisa bahasa isyarat, jadi biasanya gimana cara beliau berkomunikasi sama kamu sehari-hari? Mama saya cuma bisa sedikit bahasa isyarat. Papa saya bisa bahasa isyarat cukup lancar dan alami, kadang juga pakai gestur atau baca gerak bibir dan ekspresinya. Saya paham apa yang papa saya ucapkan karena saya lihat dari ekspresi dan gerak bibirnya. Maksudnya seperti bahasa isyarat sehari-hari dan membaca gerakan tubuh. Alami ya. Kayak bahasanya gampang dipahami. Bahasa isyaratnya pelan-pelan dan biasanya cuma 1 atau 2 kata aja. Waktu saya lewat dan lihat sekolah, saya bilang ke papa kalau saya pengen sekolah. Akhirnya papa setuju. Terus, saya kenalan sama teman-teman tuli yang baru. Ternyata sekolah itu asrama, jadi saya nginap di sana. Gimana sekolahnya? Ada guru yang ngajar bahasa isyarat nggak? Nyaman nggak belajarnya di sana? Nyaman banget, tapi ada juga murid lain seperti yang autis dan lain-lain, kadang itu jadi sedikit hambatan buat komunikasi. Saya pengen sekolah khusus buat murid tuli, tapi dulu belum ada sekolah seperti itu. Itu namanya sekolah campur, bukan SLB tuli. Berarti dulu di Cianjur belum ada sekolah khusus buat SLB tuli ya? Jadi sekolah kamu campur ya, ada murid tuli, autis dan lain-lain. Dulu belum ada yang ngajarin bahasa isyarat Indonesia, jadi kami pakainya ASL. Oh, itu pakainya satu tangan, kayak di luar negeri. Mirip sama Sibi. Kamu pernah nggak sih pengen kerja tapi susah banget atau ada aja hambatannya? Contohnya pas kamu pengen ngelamar kerja gitu. Sebenarnya aku belum terlalu minat untuk kerja. Saya pengen olahraga kayak lari cepat atau apa aja, pokoknya saya suka banget olahraga. Akhirnya saya bisa ikut lari cepat, tapi sayang, larinya masih kurang bagus. Saya tetap berusaha dan mencari pekerjaan. Akhirnya saya mendapatkannya. Indramayu. Kerja apa? Kerja goreng tahu selama 3 tahun di Sumedang. Selama kamu kerja di sana 3 tahun, gimana lingkungannya? Baik atau sempat ada diskriminasi? Alhamdulillah, semuanya baik dan semua karyawannya juga tuli. Bos tuli atau dengar? Bos tuli juga. Kamu punya bakat atau hobi apa yang paling kamu suka? Suka angkat besi. Sebelum mulai angkat besi, olahraga pertama kamu apa?
Awalnya saya coba lari cepat tapi hasilnya waktu itu masih jelek. Akhirnya saya coba ganti ke angkat besi tapi pelatih bilang badan saya kecil. Pelatih tanya aku berat badan berapa? Aku bilang 52 kilogram tapi pelatihnya bilang itu gak bisa. Tapi aku protes aku sebenarnya bisa kok aku malah mau coba jadi pelatih biar bisa buktiin langsung. Terus aku ajukan di sana akhirnya dapat nomor hapnya. Akhirnya aku diminta langsung untuk datang ke KONI Cianjur. KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Itu khusus tuli? Bukan, itu lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia. Kenapa kamu suka pilih angkat besi? Sebenarnya saya coba saja, apakah cocok untuk saya. Sebenarnya saya coba saja, apakah cocok untuk saya. Kedua, saya juga pernah kerja ngaduk dan pasang semen untuk tembok. Lalu, saya juga memotong rumput setiap minggu. Pantas aja dulu tangan kamu kuat dan berotot. Pelatih kaget waktu lihat aku sanggup angkat besi yang cukup berat akhirnya aku pun lolos. Akhirnya aku pun resmi diterima di olahraga angkat besi. Selama 3 bulan penuh. Saya berlatih angkat besi setiap hari tanpa henti demi menguatkan diri dan membuktikan kemampuan saya. Jadi kamu mengikuti lomba angkat besi? Atau di tempat lain? Di tempat Bekasi. Saya melihat banyak atlet angkat besi dengan badan besar dan berotot jadi saya agak deg-degan. Pelatih melihat Yudi sudah cukup matang dan siap jadi ia percaya Yudi untuk ikut lomba angkat besi. 190 kilo. Dari awal, bertahap kamu mulai angkat barbel dengan berat berapa kilo? Pertama aku angkat 150 kilo lalu yang kedua 170 kilo dan yang ketiga 190 kilo. Nah, pas yang terakhir tuh 190 kilo aku emang berhasil ngangkat tapi jujur aja kepala langsung pusing banget. Di momen itu emosi tiba-tiba muncul aku teringat masa lalu saat papa sering memperlakukan aku dengan kasar. Dulu papa pernah melempar aku ke danau itu salah satu hal yang paling aku ingat sampai sekarang. Rasa sakit itu seperti datang lagi bersamaan dengan beban yang kuangkat. Waktu itu kamu dapat medali emas atau bagaimana? Juara satunya dapat 200 juta tapi ya setelah dipotong ini itu aku cuma nerima bersih 150 juta. Uang itu gak aku sia-siain langsung aku buat bangun rumah kos kecil. Lumayan hasil jerih payah sendiri. Setelah 3 tahun usaha kos itu balik modal dan saya bisa beli rumah baru. Waktu itu kamu dapat medali berapa banyak? Ada 6 medali, dan semuanya emas. Medali emasnya gak dijual ke toko emas kan? Medali emas itu penting banget, bro Dedi buat kenangan masa lalu woi. Dulu pas masih sering fitness, aku paling kuat cuma ngangkat 50-60 kilo aja. Kalau boleh berharap, kamu ingin orang dengar lebih paham soal apa dari dunia tuli?
Aku cuma berharap orang bisa lebih paham kalau kami teman-teman tuli, juga punya banyak hambatan. Tapi kami tetap berusaha karena kami juga ingin diperlakukan setara. Ia harapannya kalau ada kompetisi olahraga, teman-teman tuli atau difabel bisa ikut bergabung dan berjuang bersama atlet dengar. Karena olahraga itu harusnya mempersatukan bukan memisahkan. Mudah-mudahan ya. Ia harapannya kalau ada kompetisi olahraga, teman-teman tuli atau difabel bisa ikut bergabung dan berjuang bersama atlet dengar. Karena olahraga itu harusnya mempersatukan bukan memisahkan. Aku berterima kasih sudah diajak ngobrol di podcast Tangan Bicara. Saya berharap semoga ke depannya kamu bisa ikut lagi bersama para atlet dengar. Menurut aku Yudi adalah bukti kalau teman-teman tuli juga bisa hebat, jadi buat semua teman tuli di luar sana tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Kami mau mengucapkan terima kasih dan jangan lupa dukung serta subscribe podcast Tangan Bicara. Jangan lupa beri komentar, like dan dukung semua baik tuli maupun dengar supaya semuanya punya akses dan kesempatan yang setara.